Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Lala Karolin, NPM C0C01914. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pertama, yaitu kombinasi bisnis. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian suatu perusahaan. Bentuk kombinasi bisnis secara entitas ada 3, yakni merger. Merger adalah proses penyatuan dua perusahaan. Konsolidasi adalah peluburan dua perusahaan untuk menjadi perusahaan yang baru. Akuisisi adalah pengambilan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Contoh dari kombinasi bisnis secara entitas, misalnya jika PT A membeli atau mengakuisisi aset dan liabilitas dari PT B, kemudian PT B dibubarkan, maka disebut merger. Tapi kalau PT A dan PT B aset dan liabilitasnya digabungkan, maka PT A dan PT B dihapuskan, maka terbentuklah PT C. PT C adalah gabungan dari liabilitas PT A dan PT B, maka kejadian tersebut disebut dengan konsolidasi. Ketika PT A mengakuisisi PT B dengan kepemilikan lebih dari 50%, maka disebut akuisisi. Jadi, merger, konsolidasi, akuisisi sama-sama akuisisi. Pembedanya, merger dan konsolidasi yang diakuisisi oleh suatu perusahaan atas perusahaan lain itu adalah aset dan liabilitas. Latar belakang motivasi untuk memperkaya pemegang saham perusahaan itu melakukan dua strategi, yaitu organik dan anorganik. Strategi organik adalah pertumbuhan perusahaan yang natural akibat peningkatan skala dan perusahaan baru. Strategi anorganik adalah pertumbuhan perusahaan akibat akuisisi dan pembelian perusahaan yang sudah berjalan. Keuntungan dari kombinasi bisnis. Keuntungan timbal hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi bisnis. Aspek etika dalam kombinasi bisnis sering dikaitkan dengan manajemen laba. Bahasa sederhananya adalah mengatur laba perusahaan agar supaya smooth, karena investor tidak menyukai laba yang bermutasi. Bentuk manajemen laba misalnya penundaan pengakuan beban. Jenis kombinasi bisnis ada vertikal. Vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda-beda secara berturut-turut. Horizontal. Horizontal adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini atau pasar yang sama. Misalnya, perusahaan konsumer produk bergabung dengan perusahaan konsumer. Produk juga. Konglomerasi adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Metode akuntansi ada 2, yaitu metode pooling of interest adalah penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali
atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva operasi. Yang kedua, purchase. Purchase adalah pembelian atau akuisisi. Dalam metode ini, dasar pencatatannya adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena komunikasi bisnis dilihat dianggap sebagai pembentukan entitas baru, sehingga penilaian atas aset bersih entitas yang bergabung. Kapan sih pengendalian dimiliki oleh perusahaan lain? Secara umum, ketika kita menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan. Maka dari itulah kata kita atau dapat disebut memiliki pengendalian. Imbal hasil dari investor ketika berinvestasi yaitu dividen. Akuisisi sekaligus. Misalnya PTA sebelumnya belum pernah mengirim saham ke PTB dan tiba-tiba PTA membeli 80% saham PTB, maka dikatakan PTA melakukan akuisisi sekaligus. Ketika akuisisi bertahap, misalnya PTA sudah memiliki saham di PTB sebesar 20% dan PTA membeli lagi saham di PTB sebesar 40%, maka PTA mendapat hak pengendali ketika ia membeli tambahan 40% di PTB. Akuntansi keuangan, kombinasi bisnis, merger dan konsolidasi. Yang diakuisisi aset dan liabilitas. Aset kita peroleh, liabilitas diambil ahli. Ketika membeli suatu perusahaan, jangan asetnya saja, maka muncullah dalam kombinasi bisnis yaitu goodwill, termasuk ke dalam aset tak berwujud. Kapankah munculnya goodwill? Pada saat kombinasi bisnis. Contoh, saya membeli perusahaan PTA, aset PTA total nilai wajarnya 100 juta, liabilitasnya 50 juta. Aset bersih dari perusahaan PTA adalah 50 juta. Aset bersih tersebut juga disebut ekuitas. Ternyata aset PTA ada 100 juta. Kemudian liabilitasnya 50 juta. Ketika membeli perusahaan PTA, saya mau bayar lebih tinggi dari aset bersih yang dimiliki oleh PTA. Dari aset bersih yang dimiliki perusahaan PTA, saya mau membayar 80 juta. Lalu timbul pertanyaan, mengapa sih saya ingin mau membeli perusahaan PTA dengan harga yang lebih tinggi? Karena PTA adanya aset tak berwujud yang saya dapatkan dari PTA, yaitu reputasi yang baik dari perusahaan PTA. Biaya transaksi. Biaya tersebut dikeluarkan oleh pengakuisisi, namun tidak menutupi kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya imbalan yang diahlikan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan pengendalian suatu perusahaan. Jika imbalan yang diberikan tinggi, maka perusahaan tersebut mempunyai goodwill.